iku. Macam-macam wong iku. Bagus. Nggih, matur nuwun nggih. Ana wis koyo ngono-ngono repot. Aku dari Jakarta kemarin. Terus turun dulu kan ke berapa mungkin di situ malah Tapi kalau pada saat sudah mengantongi kecerdasan spiritualis dapat semua ya bos. Iya. Kecerdasannya ono intelektual, emosional, spiritualitas. Jadi kalau kecerdasan spiritual kita dapatkan, dunia pada genggaman kita enak. Wong kudu sing cerdas sisih kok. Aku mbiyen nak guruku tirakat ngono. Nak bar tirakat tuh do diinteni. Kok biasane nak bar tirakat metu teko kamar ngono. Wah, kowe njaluk apa le? Ngono terus didongakno ambek guru. Yo berkah piye. Nah, koncoku ditangan kowe njaluk apa? Ilmu sing manfaat kok kayak ilmu. Sing kowe le kula nggih ngelmu supados napa kula niki saged ngayomi napa aku lakno. Bajan kena aku kowe to njaluk apa sugih. Ngono dibuli kanca-kanca. AKP wis tok jaluk ya aku. Atus aku njaluk apa. Ono sing guru sugih. Ternyata mereka udah munafik to, kepingine ya sugih kabeh ning sungkan. Nah, terus kowe njaluk sugih kadang-kadang iku maksudnya pire? Wong atimu wae sik rung duwe. Carane ngono. Ilmu batinmu kuwi lho ngono kok kowe kok ora njaluk ilmu batin, ilmu apa ngono. Anggen wonten piyambak kok, Mbah. Suka sawana dhewe. Lah nek sugih kan kula sedekahe kathah. Esuk mlebu swarga teko pintu diae jarine Kanjeng Nabi ngono. Oh ngono. Pinter didongakno kula ngene. Sugih wiritane nang Tunjungan Plaza. Kok ndelok kentul lagi ki lha apa dikokon ngene iki biyen iku ndeloki mobil situ-situ suwi-suwi. Nah, kabul teko angen-angen iku mau dicetak nang ngene ngono. Sing liyane ngono, dadi kancaku sing ono tukang potong sakti, rambutnya ora kena diketok. Duwe ilmu temenan. Kira sugih. Nek mati urip iku tukang potong. Sing sitok iso duwe ilmu, iso ngayomi. Wah, hebat. Dadi dukun, ben ngayomi wong edan tok sing ditampung iku lah. Jadi nek petuk aku penak awakmu iku to ngono. Kowe tenanan kowe ngono lho. Iya, aku ra soro. Nek iso duit sing goleki aku aja aku goleki duit. Jadi nyata bener. Dengan ndak sugih itu orang itu jadi kufur loh. Iya, makanya Rasulullah nggak boleh. Rasulullah berpolitik. Waduh, aku nak siar piye umur selawe. Aku siar sementara aku nak duwe keluarga. Aku bagaimana ngopeni bingung milih aku di salah siji. Lah kebetulan seneng kok dijauh umur 40 ora apa-apa masih tuwa. Ngono. Sing penting aku satu siji mikire siar. Wis duit wis ora tak pikir aku kuwi Rasulullah. Oh, entuk wong sugih sak jazirah Arab lah. Nah, nang kene iki tak ajari bidik sing tepat. Iya. Sing kono aja sampai getut. Dan gak ngerayangi ya. Gak ngerayangi ben kowe ora bingung-bingung. Ben penak uripmu. Kan ngono. Nek nempel kaya aku modele cerdas ini kowe kudune melu cerdas nek bodoh. Nek gurumu bodoh pela-pelo, ah kowe melu. Melu bodoh. Enggak. Tadi begitu, jadi awalmu nak dongo ibu hati-hati. Sudah. Tentukan itu skripsi kan. Kamu semesta sudah ada dalam Iya, kita. iya. Wes. Baru kamu memilih posisimu di mana itu. Rahmatan lil alamin kalau sudah ada di dalam dirimu, baru milih talentamu. Sudah kembali fitrah kan. Nah, talentamu kemana dulu? Ojo di samping no talentamu itu. Nah, baru kamu nanti jalan sesuai dengan kaweruh yang ada, pemahaman itu. Mengisi sesuatu hal
mengisi sesuatu sawat, energi, itu tidak mesti dengan zikir. Tetapi dengan sifat dan perbuatan itu sudah mengisi. Sama, namanya pahala. Zikir kan namanya, nah, itu makanya kalau zikir itu jadinya wirid, ganjarannya di situ. Kalau zikir ditambah wirid, jadinya warid, suatu fiil budi pekerti sini tuh. Jadi begitu sampai itu mengisi sesuatu hal yang dirimu sendiri sudah mempunyai potensi di situ, hanya dengan suatu sifat perjalanan itu, suatu sifat budi pekerti yang baik itu. Seperti sedekah masuk pada sifat budi pekerti, nah itu larinya ke situ. Jadi boleh ini nanggung itu. Makanya seperti Degaloko-joyo, dia tidak ngerti, tetapi dia memilih langkah hidupnya sesuai angan-angan yang diniatkan menjadi orang mulia itu dengan cara bersedekah. Meskipun klambiku diumbahi karo banyu uyur rada kapi, itu kan itu mau. Dia dengan bersedekah, dengan fiilnya seperti itu, maka dia terpilih menjadi seonggok kewalian itu tadi. Nah, makanya kalau sudah memahami seluruh jagat alam semesta ada di dirimu, memang ya, tidak mungkin tidak. Kalau kamu sadar secara pemahaman, tidak ada anasir 4 saja ada di dalam diri, itu pasti terjadi. Bahkan fil alamina ina kami di masjid, semuanya ada di dalam kiblatmu. Nah, setelah itu aku di bagian mana? Nah, itu kamu cari lewat menekungmu, tafakurmu. Berada di sisi mana diriku ini, keindahannya. Sebagai talenta, fitrahnya kamu dapat. Minangka romantanil alamin itu fitrah. Tapi talentanya kita berada di mana? Harus mencari. Iya, kan seorang guru itu bakat tuh. ya, Talenta itu sama dengan bakat atau ya karakter. bakat visi misimu ke arah mana ada di dunia itu. Iya. Kan aku ngomong, kau kembali kepada fitrahmu yang bertauhid mengenal Tuhan. Apakah talentamu ini sebagai seniman? Seniman yang bertauhid. Apa talentamu sebagai pengusaha? Pengusaha yang bertauhid. Apakah talenta kita ini sebagai seorang pegawai, direktur, apapun, manajer yang bertauhid? Itu aman. Nah, biarpun talentanya sebagai ustadz, kalau nggak masuk kepada fitrahnya, kembali kepada Allah, ya percuma iso emang dalil tok. Bisanya cuma mendalil tok. Jadilah seorang ustadz pun juga harus bertauhid, maka itu punya kualitas. Nah gitu loh. Nah, keselamatan itu karena dari fitrah. Nah, kita diturunkan di dunia oleh Allah itu talentanya sebagai apa, visi misinya apa yang dia jalankan itu sama ayatnya. Satu contoh yaitu tadi, ini visi misinya bantu saya untuk beli sesuatu, entah itu minyak goreng, entah itu apa. Terus Pak ini visi misinya khusus beli makanan termasuk roti. Lah kebetulan yang dibutuhkan itu satu. Visi misinya beda dalam suatu kehidupan, dalam mengabdi. Kemudian ini datang, rotinya apa Gus? Nah ini visinya juga lain, misinya. Nah ini aku beli minyak mahal ya Gus. Nah ayat itu cuma menyatakan tawar. Oh iya, dia tahu pekerjaannya untuk beli roti mesti roti tawar. Nah ini nak minyaknya larang ditawar, saya ngerti ini. Ayat itu, Allah juga begitu. Jadi tidak dibutuhkan orang mengenal Allah mesti jadi wali. Ya ini mau. Sosok kewalian itu karena dia madini itu apa? Dia mengejar mengenal Allah itu dari visi misinya itu ibadah. Kebetulan kamu mengejar Allah, mengenal Allah, visi misinya jadi seorang pengusaha. Ada orang yang mengejar Allah, visi misinya dia seorang raja. Makanya dari Nabi Sulaiman itu para raja-raja. Ada. Jadi semuanya itu mengandung makna. Tidak mesti kudu jadi seorang wali itu, seorang sufi itu yang ahli ibadah. Nah, yang dikenal memang seorang sufi yang ahli ibadah. Hingga ono Sunan Kalijogo, ono Sunan Muria, ono Sunan ini. Nah, padahal kita sendiri bisa mengejar sesuai talenta masing-masing. Jadilah kamu apa adanya tapi mengenal Allah.
Kon jadi tukang bengkel tapi sing kenal Allah, sing situ jadi pegawai tapi mengenal Allah, yang lainnya mengenal Allah. Lah ini mengena visi misinya ini. Kadang-kadang orang salah persepsi, mengenal Allah harus zuhud, harus